Oke, sekarang kita cek ngerjakan soal yang tadi, kinematika satu dimensi, dengan representasi tabel. Oke, tadi sudah kita kerjakan untuk yang representasi matematis, sekarang kita kerjakan untuk representasi tabel. Di soal ini ada benda bergerak sepanjang garis lurus dengan posisi setiap saat sesuai data pada tabel. Datanya adalah ini, posisi setiap waktunya, dengan X-nya dalam meter dan T-nya dalam sekon. Perpindahan yang dialami oleh benda selama bergerak dalam selang waktu 4 detik pertama. Jadi yang dicari adalah perpindahan. Bagaimana cara menentukannya? Langsung kembali ke definisi bahwa perpindahan atau perubahan posisi itu didefinisikan sebagai posisi final atau posisi akhir dikurang dengan posisi inisial atau posisi awal. Sehingga dari sini dia akan bergerak 4 detik pertama. 4 detik pertama itu kan berarti dari detik 0 hingga detik keempat. Berarti yang kita cari adalah posisi ketika detik keempat dikurangi dengan posisi ketika detik ke-0. Sehingga dari sini kita cek detik keempat posisinya adalah 14. Detik ke-0 posisinya adalah 6. Berarti ini 14 meter dikurang dengan 6 meter. Berarti dapat 8 meter. Dan ini bertanda positif. Bertanda positif maka dia bergerak ke arah kanan. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya soal nomor 8 dengan soal yang sama persis, yang dicari adalah jarak tempuh yang dialami benda selama 4 detik pertama. Sebelumnya kita cek, kita sudah punya pengetahuan bahwa perpindahan dan jarak tempuh itu besarnya sama selama benda tidak pernah berubah arah gerak. Maka kita harus ngecek dari detik 0 hingga detik keempat, pernahkah bendanya berubah arah gerak? Bagaimana cara menentukannya? Kita cek satu persatu, perhatikan. Dari detik 0 hingga 1 berubah dari 6 ke 11. Dari 1 ke 2 berubah jadi 11 ke 14. 2 ke 3, 14 ke 15. Detik ketiga sampai detik keempat itu dari 15 ke 14 meter. Maka bisa kita lihat kalau dari sini, dari detik 0 sampai detik ketiga, ini kan posisinya nambah terus. 6, 11, 11, 14, 14, 15. Karena dia nambah berarti menunjukkan kalau dia bergerak ke kanan. Kan gitu ya. Awalnya 6 jadi 14, berarti kan posisinya nambah. Nah, tapi kalau kita perhatikan pada detik ketiga hingga detik keempat, itu kan posisinya awalnya 15. Terus berubah jadi 14. Berarti kan posisinya makin kecil. Berarti dia bergerak berbalik arah atau mundur atau ke kiri. Berarti ini dia bergerak ke kiri karena posisinya berkurang. Nah, dari sini bisa kita katakan kalau bendanya pernah berubah arah gerak. Nah, terus ditanya kapan dia berubah arah gerak. Nah, kita perhatikan. Ini mungkin nanti bisa digunakan untuk pengetahuan menentukan jarak, digunakan untuk menentukan kecepatan, kelajuan, dan seterusnya hingga percepatan. Dari sini kita bisa nyari kecepatan rata-rata. Jadi kita cek dulu kecepatan rata-rata atau kecepatan average. Nah, kecepatan rata-rata dari detik ke 0 sampai detik ke 1. Berapa kecepatan rata-ratanya? Atau saya tulis di sini ya. V average. V dari detik 0 hingga detik ke 1. V itu kan perpindahan dibagi dengan waktu. 0 sampai 1 awalnya 6 jadi 11. Berarti perpindahannya adalah 5. Berarti perpindahannya 5 meter dibagi dengan waktunya 1 sampai 0 sampai 1 detik. Berarti kan 1 detik atau 1 sekon. Berarti dapat 5 meter per sekon. Itu V 0 sampai 1. Terus V1 sampai 2 kita cek lagi. Awalnya 11 berubah jadi 14. Berarti berapakah kecepatannya? Maka perpindahannya kan dari 11 ke 14 adalah 14 dikurang 11, berarti dapat 3 dibagi dengan 1. Berarti 3 meter dibagi dengan 1 sekon, berarti nilainya adalah 3 meter per sekon. V2 sampai V3. Berapa nilainya? Dari 23 berarti 15 dikurang dengan 15 dikurang dengan 14. Berarti 1 meter dibagi dengan 1 sekon. Berarti nilainya adalah 1 meter per sekon. 1 meter per sekon. Terus, kecepatan dari 3 ke 4. 3 ke 4 dia berubah dari 15 ke 14. Berarti 14 dikurang 15 adalah min 1. Min 1 meter dibagi dengan 1 sekon. Berarti min 1 meter per sekon. Terus V4 hingga 5.
4 hingga 5 berarti 11 dikurang 14, berarti min 3 meter per sekon, dan seterusnya. Nah, ini adalah kecepatan rata-rata setiap detiknya. Lalu bagaimana cara nyari kecepatan sesaat? Nah, ini mungkin beberapa sudah kalian temukan bahwa V sesaat, kalau dari data, kita kan nggak dapat fungsi kecepatan. Kalau di soal tadi kan ada X sama dengan sekian-sekian, untuk nyari V berarti tinggal diturunkan. Nah, kalau gini kan X-nya nggak diketahui, maka kita nggak bisa pakai rumus yang dx per dt. Lalu bagaimana caranya? V pada saat T tertentu itu sama dengan V rata-rata, ya, sama dengan V rata-rata dari delta T sebelum T sampai delta T setelah T. Nah, maksudnya gimana? Misal gini, saya mau nyari kecepatan sesaat pada detik kedua, misalkan. Atau detik ketiga lah ya, misalkan. Pada detik ketiga. Terus saya ngambil selang waktunya adalah 1 detik. Maka, kecepatan di detik ketiga itu sama saja dengan kecepatan 1 detik sebelum 3 sampai 1 detik setelah 3. 1 detik sebelum 3 berarti kan 2. 1 detik setelah 3 berarti kan 4. Nah, berarti kecepatan sesaat di detik ketiga itu sama dengan kecepatan rata-rata dari 2 sampai 4. Nah, ini kita sebut sebagai metode titik tengah. Kapan metode titik tengah ini bisa dipakai? Metode titik tengah bisa dipakai kalau percepatan bendanya konstan. Loh, terus kita ngeceknya apakah soal ini percepatan bendanya konstan. Nah, ini V average sudah kita tentukan ya. Sudah bisa kita dapat. Coba kalau sekilas kita perhatikan dari sini. Dari 5 sampai 3, ini kan rata-ratanya dari 0 sampai 1 dengan 1 sampai 2. Kecepatannya berubah berapa? Awalnya 5 berubah jadi 3. Berarti kan negatif 2. Gitu ya, berkurang 2 kecepatannya. Berarti percepatannya min 2 meter per sekon kuadrat. Dari 3 ke 1 berapa? Min 2 juga. Dari 1 ke min 1 berapa? Min 2 juga. Kan gitu. Dari min 1 ke min 3 ya min 2 meter per sekon kuadrat. Artinya apa? Percepatannya konstan. Nah, kalau percepatan konstan maka berlaku metode titik tengah. Kan gitu. Jadi di soal ini bisa kita pakai metode titik tengah. Nah, kita cek. Di soal ini kan kita mau nyari kapan benda berbalik arah. Coba kita cari ketika detik ketiga, V-nya berapa? Kecepatan di detik ketiga berarti kan sama dengan kecepatan rata-rata dari 2 sampai 4. Gitu ya. 1 detik sebelum adalah 2 detik kedua, 1 detik setelah detik ketiga adalah detik keempat. Maka kecepatan di detik ketiga itu sama aja dengan kecepatan rata-rata dari 2 sampai 4 detik. Wes, kecepatan tadi kan delta X per delta T. Berarti rata-rata dari 2 sampai 4 kecepatannya adalah delta X-nya adalah ini, 14 kurang 14, berarti 0. Dibagi dengan waktunya 4 kurang 2, berarti 2. Berarti kecepatannya adalah 0. Berarti detik ketiga kecepatannya 0. Ingat tadi di soal sebelumnya, ketika benda memiliki kecepatan 0, berarti dia sedang berbalik arah di situ. Berarti di soal ini benda berbalik arah pada detik ketiga. Maka untuk nyari jawaban ini tinggal kita cari perpindahan dia sebelum berbalik arah ditambah dengan perpindahan setelah berbalik arah. Dia berbalik arah di sini. Maka sebelum berbalik arah dari 0 sampai 3. Setelah berbalik arah berarti 3 sampai 4. Sesuai yang ditanya di soal di detik keempat. Kan gitu. Nah, kita cek. Perpindahan dari 0 sampai 3. Berarti delta X-nya adalah detik ketiga 15. Detik ke 0 adalah 6. Berarti perpindahannya adalah 15 dikurang dengan 6. Berarti 9 meter. Gitu ya. Dapat 9 meter. Nah, sekarang perpindahan dia setelah berbalik arah. Berarti delta X-nya adalah 14 dikurang dengan 15. Berarti negatif 1. Negatif ini kan menandakan kalau dia ke kiri. Berarti awalnya dia bergerak 9 meter ke kanan, perpindahannya terus 1 meter ke kiri. Berarti kan kurang lebih kalau digambarkan gini, 9 meter ke kanan, terus 1 meter ke kiri. Berarti jarak tempuh kan tinggal dijumlahkan. Maka jawabannya adalah 10 meter. Gitu ya. Jadi sama saja sebenarnya pengetahuan mau pakai representasi matematis, nanti grafik, kemudian diagram gerak, semuanya sama. Pokoknya pengetahuannya harus digunakan secara konsisten. Nah, sekarang kecepatan rata-rata selama bergerak di 4 detik pertama. Berarti dari sini sampai sini berapa kecepatan rata-rata? V rata-rata dari 0 sampai 4 detik itu berarti perpindahan dari detik 0 sampai detik 4 per selang waktunya. Nah, ketika detik
4 adalah 14, detik 0 adalah 6. Berarti kalau dikurangkan 14 kurang 6 untuk nyari perpindahan dibagi dengan waktunya berarti 4 dikurang 0. Maka ini 8 ya, 14 dikurang 6 8 dibagi dengan 4 berarti 2 meter per sekon, dan ini positif maka dia ke kanan. Maka jawabannya adalah yang E. Gampang. Pokoknya intinya kembali ke definisi. Nah, sekarang yang dicari adalah kecepatan benda saat T 4 sekon. Oke, ingat gunakan metode titik tengah. Berarti kalau kita nyari kecepatan di detik keempat, bisa kita cari dengan kecepatan rata-rata dari 3 ke 5 atau dari 2 ke 6. Boleh. Nah, coba kita cek. Kalau kita cari kecepatan rata-rata dari detik ketiga hingga detik kelima, berarti perpindahan dibagi dengan selang waktu. Sorry, delta T. 3 sampai 5 berarti perpindahannya 11 dikurang dengan 15. Per waktunya berarti 5 dikurang dengan 3. 11 dikurang 15 itu kan negatif 4. Dibagi dengan 5 kurang 3 adalah 2. Berarti min 2 meter per sekon. Atau kita cek kecepatan rata-rata dari 2 sampai 6 harusnya sama. Berarti delta X per delta T. 2 sampai 6, delta X-nya adalah 6 dikurang dengan 14. Per 6 dikurang 2. 6 dikurang 14, 8. Negatif 8, sorry. 6 dikurang 2 adalah 4. Maka jawabannya tetap negatif 2 meter per sekon. Tanda negatif menunjukkan dia ke kiri, maka jawabannya adalah 2 meter per sekon ke arah kiri. Nah, selanjutnya adalah laju rata-rata yang dialami oleh benda selama bergerak dalam selang waktu 4 detik pertama. Langsung kembali ke definisi. Laju itu kan dirumuskan sebagai jarak tempuh dibagi dengan selang waktu. Ingat, sekali lagi saya ingatkan, bedakan laju dan kecepatan. Di soal sebelumnya kita sudah dapat bahwa jarak tempuh dari detik 0 sampai detik 3 tadi kan 10 meter. Berarti jarak tempuhnya adalah 10 meter, dibagi waktunya adalah 4 sekon pertama, berarti 4 sekon. 10 dibagi 4 itu kan 2,5 meter per sekon. Maka jawabannya adalah yang D. Itu gampang, pokoknya ingat kembali ke definisi. Lanjut. Soal nomor 12, ini soal terakhir. Nah, kita cek bagaimana dengan pergerakan benda. Jadi langsung aja kita perhatikan, bendanya bergerak dari sini ke sini. Itu kan tadi posisinya nambah terus gitu ya. Kalau dicari perpindahannya adalah positif. Dari 6 ke 11 perpindahannya positif 5. 11 ke 3 perpindahannya adalah 11 ke 14 perpindahannya adalah positif 3. Berarti ini selalu bergerak ke arah kanan. Terus 15 ke 14 dia bergerak ke arah kiri. Berarti bendanya mula-mula ke kanan dulu baru ke kiri. Nah, terus ini tadi bendanya berbalik arah. Ingat, kalau sebelum berbalik arah bendanya pasti diperlambat dulu. Nggak mungkin benda makin cepat terus berbalik arah. Gitu ya, orang kalau mau berbalik arah pasti ngerem dulu. Berarti dia ke kanan sambil diperlambat, lalu ke kiri sambil dipercepat. Maka jawabannya yang mana kira-kira? Jawabannya adalah yang C. Bergerak ke kanan dulu sambil diperlambat, lalu bergerak ke kiri sambil dipercepat. Pak, cara memastikannya bagaimana biar lebih jelas? Nah, kita gunakan yang tadi. V dari 0 sampai 1 misalkan. Dari 0 sampai 1 kira-kira berapa kecepatannya? Berarti 11 dikurang 6 untuk nyari perpindahan dibagi waktunya 1 dikurang 0. Berarti positif 5 meter per sekon. Kecepatan positif, berarti dia ke kanan, kan benar. Ini. V1 sampai V2. 1 sampai 2 berarti 14 posisi akhir kurang posisi awal yaitu 11 dibagi dengan 2 dikurang 1. 14 dikurang 11 adalah 3 meter per 1 sekon. Berarti 3 meter per sekon positif. Nah, kita cek. Dari 5 jadi 3 itu kira-kira makin cepat atau makin lambat? Kan makin lambat. Berarti ini kan diperlambat benar. Nah, setelah berbalik arah, tadi berbalik arah detik ketiga. Kita cek. Ini ke kiri. Benar nggak dia ke kiri? Kita cek dari V3 sampai V5. Sorry, detik ketiga sampai detik kelima. V-nya berapa? Atau 3 sampai 4 ya. Jangan langsung 5. 3 sampai 4 kita cek. Berarti posisi 4 yaitu 14 dikurang posisi ketika detik ketiga yaitu 15 dibagi dengan 4 dikurang 3. Berarti negatif 1 meter per sekon. Negatif menunjukkan kalau dia bergerak ke kiri. Awalnya ke kanan berarti kan jadi berbalik arah. Nah, terus V ketika 4 sampai 5. Nah, ini kan bisa dicari dan seterusnya.
Ini kalian tahu kalau dia dipercepat. Loh, kenapa kok dipercepat? Detik ketiga, kecepatannya 0. Detik keempat, dia nggak 0. Ya, pasti kan jadi makin cepat. Seperti itu. Oke, jadi intinya konsistenlah dalam menggunakan persamaan yang ada di kinematika, maka semua permasalahan akan selesai. Oke, sekian untuk penjelasan soal kinematika representasi tabel. Kita akan ke soal berikutnya untuk yang representasi grafik.